Shalom, perkenalkan nama saya Tirta Pascalisiagian. Saya dari kelas 12 IPS 1 dari Semandax atau SMA N2 Krakatau Steel. Video ini adalah video tentang ujian praktek yang di dalamnya berisi 5 soal yang harus saya jelaskan. Berikut soal-soal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki suatu hak yang sangat melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang kedua itu bagaimanakah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia itu bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang dimana artinya bahwa hak asasi manusia ini merupakan jaminan filsafat yang sangat kuat dari bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Ada 5 perspektif Alkitab tentang hak asasi manusia. Yang pertama, citra Allah pada setiap manusia atau yang bisa disebut imago Dei. Dan Alkitab mengajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ada pada Alkitab Kejadian 1 ayat yang ke-27. Yang kedua, Alkitab mengajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan atau pilih kasih. Dan ada pada Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Yang ketiga, Alkitab mengajar supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan menurut ras, jenis kelamin, latar belakang kebudayaan, atau kedudukan dalam masyarakat. Dan ada pada Alkitab di ayat Galatia 3 ayat yang ke-28. Yang keempat, kita harus baik kepada semua orang. Dan ada pada ayat Alkitab yaitu di Lukas 6 ayat yang ke-35 sampai 36. Yang kelima, Alkitab juga memberi himbauan keras terhadap mereka yang memanfaatkan orang yang miskin dan yang tertindas, yaitu tercatat dalam ayat Alkitab Amsal 14 ayat yang ke-31. Dan aplikasi apa yang bisa kita ambil saat ini? Kita bisa menggunakan Google untuk mencari pengetahuan tentang hak asasi manusia, dan secara tidak langsung juga kita sudah melaksanakan hak asasi manusia atau menghargai atau menghormati, yaitu bagaimana kita bermain sosial media, di mana kita mempunyai hak untuk berkomentar, dan di mana kita mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menghormati komentar orang lain. Yang keempat, kewajiban manusia menyangkut hak asasi manusia. Di sini saya akan memberikan 3. Yang pertama itu menghormati HAM sesama manusia. Yang kedua, ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum yang mengatur hak asasi manusia. Yang kelima, tindakan apa yang dapat saya lakukan sebagai bentuk partisipasi dan kesadaran saya sebagai remaja Kristen. Yang pertama itu tidak membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap sesama. Yang kedua, menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Baik, sekian dari penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.